Hai, selamat datang di hari ke-7 dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya malu, sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, nggak pakai jeda, menjadi cara omongan baru yang lebih santai, pelan, mudah dipahami, ekspresif, dan juga menggunakan jeda. Dan di hari ke dan di hari ke 7 ini, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan membaca dengan volume yang tinggi. Kalau Anda atau kalau kamu punya tujuan yang sama dengan saya, pengen jago bicara, pengen pede bicara, pengen mahir, pengen lancar bicara, maka saya sangat merekomendasikan kamu untuk berlatih menggunakan metode ini. Karena ketika kita baca buku dan membuka mulut yang lebar, ini akan memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama, kita bisa meningkatkan wawasan kita. Yang kedua, kita bisa menambah kosakata kita. Yang ketiga, kita bisa memperkuat dan memperjelas artikulasi kita. Biasanya ketika saya menemukan kata yang susah, saya akan mengucapkan kata itu berulang kali sampai saya lancar mengucapkan kata tersebut. Dan yang terakhir, ketika kita berlatih membaca buku menggunakan volume yang tinggi, bukan baca dalam hati, tapi membaca dengan volume yang tinggi, secara tidak langsung kita juga latihan berbicara. Saya ingin bilang bahwa semua skill bisa kita pelajari dan bisa kita kuasai. Kuncinya adalah semua bisa karena terbiasa. Kalau Anda ingin jago ngomong, ya Anda harus terbiasa ngomong. Dan salah satu caranya adalah latihan baca buku dengan volume yang tinggi. Karena secara tidak langsung kita juga belajar untuk berbicara. Mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca kali ini judulnya adalah Still Like an Artist. Buku dari salah satu penulis favorit saya yaitu Austin Kleon. Ini adalah buku lainnya, judulnya Show Your Work. Dan ini juga buku lainnya, judulnya adalah Still Like an Artist. Saya akan buka buku ini secara random dan mari kita lihat apa yang kita pelajari malam hari ini. By the way, saya rekam video ini malam, tapi kalau kamu melihat video ini pagi, ya mari kita lihat apa yang kita pelajari pagi ini. Kita buka random. Tulis surat penggemar. Dulu aku menulis banyak surat penggemar dan sangat beruntung karena dibalas oleh beberapa idolaku. Namun, kusadari surat penggemar hanyalah tekanan bagi sang idola sehingga ia merasa berkewajiban membalas. Seringkali jika menuliskannya, kita mengharapkan semacam restu atau pengakuan. Seperti kata temanku Hugh MacLeod, cara terbaik untuk memperoleh persetujuan adalah tidak membutuhkannya. Bila kamu benar-benar menyukai karya seseorang, kamu tidak butuh tanggapan mereka. Bagaimana jika orang yang hendak kamu surati sudah meninggal 100 tahun lalu? Kamu sungguh sial. Oleh karena itu, kusarankan menulis surat penggemar terbuka. Internet sangat tepat untuk hal ini. Tulislah postingan blog mengenai karya seseorang yang kamu kagumi dan tautkan ke situsnya atau beri kredit kepadanya. Buat sesuatu dan dedikasikan untuk idolamu.
Jawab pertanyaan yang pernah mereka ajukan, pecahkan satu masalah untuk mereka, atau poles karya mereka dan sebarkan di internet. Mungkin idolamu akan melihat karya itu, atau mungkin juga tidak. Mungkin mereka akan menanggapimu, mungkin juga tidak akan. Yang penting, kamu menunjukkan apresiasi tanpa pamrih dan menghasilkan karya dari apresiasi tadi. Pengakuan ibarat rambu parkir. Seni modern adalah aku bisa melakukannya dan yah, tapi nyatanya tidak. Seni modern adalah aku bisa melakukannya ditambah yah, tapi nyatanya tidak. Craig Rahuer. Tidak enaknya kerja di bidang kreatif adalah kadang ketika orang mulai memahami karyamu, kamu sudah A. bosan bukan main, atau B. mati. Tak perlu mencari pengakuan dari pihak luar. Begitu karyamu disebarluaskan, kamu tak bisa mengendalikan reaksi orang. Ironisnya, karya yang benar-benar bermutu pun terlihat mudah dibuat. Orang akan berkata, "Kenapa tidak terpikir olehku?" Mereka tak akan melihat kerja keras bertahun-tahun di baliknya. Tidak semua orang akan mengerti. Ada saja yang salah paham tentang kamu dan juga karyamu. Mereka bahkan menjulukimu macam-macam. Jadi, biasakanlah diri disalah tafsirkan, diabaikan atau tak diacuhkan. Solusinya, sibukkan diri dengan berkarya dan tak usah ambil peduli. Ini adalah salah satu tips atau salah satu nasihat yang bagus untuk tetap menjadi kreatif. Dan saya sangat setuju. Ketika kita memposting sesuatu atau ketika kita membagikan karya kita secara publik, kita tidak bisa mengendalikan semua reaksi orang. Tapi ada satu orang yang bisa Anda kendalikan, yaitu diri Anda sendiri. Ini bukan tentang mengendalikan orang lain, tapi tentang mengendalikan diri kita sendiri. Mungkin ketika kita posting konten atau membagikan karya, pasti ada dua kemungkinan. Orang suka atau orang tidak suka. Orang mendukung atau orang benci. Orang berkomentar positif atau orang berkomentar negatif. Dan itu normal. Karena memang kemungkinannya ada dua, orang suka atau orang tidak suka, dan itu normal. Tapi Anda harus mulai melatih diri Anda untuk tidak mempedulikan orang lain, tapi Anda mencoba untuk mengendalikan diri Anda sendiri. Karena memang itu adalah salah satu hal yang bisa Anda lakukan. Anda tidak bisa mengendalikan semua orang, tapi Anda bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Kalau ada orang lain yang berkomentar negatif, mencoba menjatuhkan Anda, maka latihlah diri Anda untuk menanggapi dengan cara yang baik atau mengabaikan saja. Kalau komentar itu positif, maka ambil, tapi kalau negatif ya udah cuek atau respon dengan hal yang positif. Biasakan diri Anda untuk disalah tafsirkan, diabaikan atau tak diacuhkan agar mental Anda menjadi lebih kuat. Dan solusinya adalah sibukkan diri dengan berkarya. Daripada Anda menanggapi hal yang negatif, lebih baik gunakan waktu, pikiran Anda, dan tenaga Anda untuk berkreatif atau untuk berkarya lebih banyak lagi. Pedulikan hal yang positif, cintai hal yang membantu Anda, dan tinggalkan hal yang negatif.
Thank you for watching this video. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. Sampai jumpa di video lainnya.